Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Menurut sobat semuanya, kalau kita itu punya rasa kecewa, rasa jengkel, dan juga rasa marah, apakah kita perlu untuk mengungkapkannya kepada orang yang bersangkutan? Menurut sobat bagaimana? Nah, mungkin pertanyaan seperti ini sering atau beberapa kali ya terbesit di pikiran kita. Apakah kalau kita itu jengkel sama orang, kecewa sama orang, apakah kita perlu untuk mengungkapkannya di hadapan yang bersangkutan langsung? Nah, saya yakin kita semua pasti punya pemikiran seperti itu ya. Nah, seringkali kita itu ragu ya untuk menjawabnya karena ya tentu saja karena pertimbangan yang banyak teman-teman. Kalau kita misalnya kita mengungkapkannya di hadapan orang tersebut nanti risikonya bagaimana gitu kan, dampaknya di akhirnya bagaimana, apakah nanti ketika kita mengungkapkan rasa kecewa kita kepada orang tersebut akan menjadikan problem ini selesai atau langsung kelar ya, atau justru ketika kita mengungkapkannya malah jadi masalah yang bertambah lagi ya, kita sudah jengkel sama orang kemudian kita ungkapkan di hadapan orang tersebut nanti malah justru memicu perseteruan dan juga permusuhan. Yang awalnya kita bersahabat sama dia, tiba-tiba kita putus persahabatan kita karena ya itu tadi, kita mengungkapkan rasa jengkel kita kepada orang tersebut ya sebagai bentuk pelampiasan kita kan kepada rasa jengkel yang kita alami terhadap apa yang dilakukan oleh si yang bersangkutan ya. Itu dari sudut pandang nilai moral teman-teman, dari sudut pandang kita ya. Tapi kalau dalam sudut pandang agama tentu saja kita juga mikir ke sana kan. Dalam Islam gimana sih? Apakah kalau kita jengkel, perlukah kita ungkapkan kepada si yang bersangkutan? Kalau dari sudut pandang agama Islam, maka jawabannya begini teman-teman ya. Kalau kita meninjau dari adab dan juga etika dalam agama Islam, sebetulnya kita tidak perlu ya untuk mengungkapkan rasa kecewa kita kepada yang bersangkutan. Jadi dalam Islam itu kita diajarkan untuk ya itu ya, pertama adalah sabar ya, sabar terhadap apa yang tidak kita sukai ya kan. Ketika kita diledek sama orang, kita itu suruh bersabar gitu kan. Yang orang yang bersabar itu dalam Islam adalah orang yang sangat hebat gitu kan. Sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran dan juga Allah itu sangat-sangat menyukai ya, mencintai orang-orang bersabar. Itulah luar biasanya orang yang bersabar. Makanya kalau ada orang tuh kualitas sabarnya semakin tinggi, maka dia akan semakin dicintai sama Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah. Nah, sebaliknya ada orang yang tingkat kesabarannya itu semakin rendah. Nah, tingkat kesabaran yang semakin rendah ini maka mengakibatkan dia semakin tidak disukai oleh Allah. Maka patokannya gini teman-teman, patokannya itu adalah sabaran ya. Semakin tinggi kita bersabar, maka akan semakin tinggi pula kita derajatnya di sisi Allah. Nah, jadi seperti itu. Makanya teman-teman, dalam agama Islam kalau kita meninjau dari segi agama Islam ya, dari nilai akhlak itu memang kita dianjurkan untuk tidak mengungkapkannya langsung, tapi kita disuruh apa? Pertama bersabar dan kedua adalah memaafkan ya. Yang memaafkan apa yang sudah diperbuat oleh orang tersebut kepada kita gitu kan. Itu kalau kita meninjau dari sudut pandang agama Islam. Tapi kalau dari sudut pandang kita ya itu ya bebas buat kamu gitu kan. Kalau kamu merasa harus diungkapkan ya monggo gitu kan. Kalau nggak kalau merasa kalau diungkapkan nanti malah jadi masalah ya jangan diungkapkan. Nah, jadi seperti itu. Tapi teman-teman, terkadang kita tuh punya pemikiran seperti ini, punya perasaan kalau yang namanya rasa jengkel itu harus diungkapkan dalam bentuk apapun ya. Misalnya kamu habis diledek sama orang, habis diledek sama teman kamu, terus tiba-tiba kamu punya terbesit pikiran untuk mengungkapkannya dengan bentuk apa? Dengan bentuk ya dibalas dengan meledek atau dibalas dengan balasan fisik misalnya mukul gitu kan. Nah, itu sebetulnya dalam Islam kurang bagus teman-teman, tapi ya itu kan opsi gitu kan. Kalau kamu bisa bersabar ya malah bagus, tapi kalau kamu nggak bisa bersabar ya jangan berlebihan. Yang penting kan kalau mau balas jangan berlebihan gitu kan. Misalkan kamu diledek gendut gitu kan, hei dasar gendut gitu kan, terus kamu balasnya kepala orang tersebut dipukul pakai kayu sampai patah misalkan. Nah, itu kan keterlaluan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tetapi teman-teman semuanya ya, dalam agama Islam jengkel memang dalam beberapa kasus memang harus diungkapkan teman-teman. Kalau tidak diungkapkan malah fatal nanti misalnya. Nah, ini kasus yang paling sering terjadi ya teman-teman, yaitu adalah ketika orang tua ya, orang tua itu merasa kecewa dengan anaknya karena anaknya tidak bisa menuruti, tidak bisa menggapai impian dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya ingin anaknya jadi ini, tapi gagal gitu loh, makanya kecewa. Kemudian anak juga seperti itu, anak pun juga bisa kecewa sama orang tuanya. Ketika apa? Ketika si anak ini punya cita-cita, tapi cita-citanya digagalkan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya misalnya melarang dia untuk menggapai itu, tidak boleh gini gini gini, kamu harus nurut sama orang tua. Sehingga anak itu jengkel ketika dia punya impiannya digagalkan oleh orang tuanya. Ini ya kasus yang paling sering terjadi teman-teman. Dan apakah hal seperti ini ketika baik orang tua maupun anak merasa kecewa dengan
ya yang bersangkutan bolehkah mereka mengungkapkannya, ya tergantung gitu kan. Tapi kalau dalam posisi yang sangat parah teman-teman, ini harus diungkapkan. Karena kenapa? Menghindari rasa yang namanya rasa sakit hati yang berkepanjangan gitu loh. Kalau kita punya rasa kecewa tidak segera kita ungkapkan, ya nanti khawatirnya apa? Sedangkan rasa dendam itu adalah hal yang tidak bagus dalam agama kita. Nah gitu teman-teman ya. Jadi punya pemikiran seperti si anak, wah gara-gara dulu seandainya saya gini-gini di sekolahin orang tua gini-gini, otomatis nanti cita-cita saya tergapai. Gara-gara orang tua nuntut yang aneh-aneh, akhirnya saya gagal. Orang tua juga seperti itu, nuntut anaknya yang tinggi-tinggi, anaknya gagal, marah-marah, kecewa gitu kan. Nah kecewa ini ada yang bagus, ada yang jelek teman-teman. Yang jelek apa? Yang tidak diperbolehkan ketika dia menuntut seseorang, ya menuntut seseorang, kemudian dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan juga impiannya yang diharapkan itu gagal, kemudian dia kecewa. Ini adalah kecewa yang tercela teman-teman. Nah tapi kalau ada orang itu punya impian dan digagalkan oleh orang lain, dia kecewa, itu masih dianggap hal yang normal, masih bisa kita toleransi. Tapi kalau tadi itu tidak bisa kita toleransi. Nah jadi seperti itu teman-teman. Seperti ini, ada orang tuh suka ngeledek orang atau suka berbuat jahat sama orang, dan kita punya komitmen ya untuk menasihati dia. Ya itu kan, menasihati itu adalah salah satu bentuk teman-teman, salah satu bentuk dari mengungkapkan rasa jengkel kepada orang lain ya. Tapi ini mengungkapkannya dalam bentuk yang positif gitu kan. Hei kamu jangan gitu dong. Nah, kamu marah sama si orang ini yang suka ngeledek orang lain ya. Tapi rasa marah kamu diungkapkan dalam bentuk nasihat yang berbuah positif bagi dia gitu kan. Nah, maka teman-teman semuanya, mengungkapkan rasa jengkel dan juga rasa kecewa terhadap yang bersangkutan itu dalam agama Islam pun ya sebetulnya diperbolehkan ya. Jadi kalau ada orang yang bilang jangan diungkapkan, nanti gini itu juga kurang tepat ya. Karena dalam beberapa posisi memang kita harus mengungkapkan rasa jengkel kita kepada orang tersebut supaya dia mendapatkan pelajaran teman-teman ya. Dia sadar kalau dia melakukan sebuah kesalahan. Kalau kita tidak mengungkapkannya ya kan, nanti dikhawatirkan apa, dia nggak sadar-sadar gitu loh kalau dia kelakuannya nggak benar gitu kan. Makanya mengungkapkan mengungkapkan rasa kecewa itu adalah salah satu bentuk kasih sayang kita, cinta kita terhadap saudara kita. Kalau saudara kita melakukan kesalahan ya kita tegur. Nah jadi seperti itu. Dan menegur itu ya, menasihati orang, salah satu bentuk mengungkapkan rasa kecewa juga teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, segini saja, semoga bermanfaat.